Bab 022 107. Di ruang tunggu bandara, Dewi duduk di antara Bu Yati dan Dimas. Suasana terasa hening, hanya suara pengumuman keberangkatan pesawat yang terdengar samar. Dewi memandang tiket di tangannya, lalu menghela napas panjang. Ia meraih tangan ibunya, menggenggamnya erat. "Maafin Dewi ya, Bu, Dimas. Gara-gara aku, kalian harus hidup pindah-pindah seperti ini," ucap Dewi dengan suara bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca, penuh rasa bersalah. Bu Yati tersenyum lembut, lalu memeluk Dewi erat. Ia mengusap punggung putrinya dengan penuh kasih sayang. "Nggak apa-apa, Nduk. Yang penting kita bisa terus bersama. Dimanapun kita tinggal, asal kita tetap sama-sama, Ibu yakin semuanya akan baik-baik saja." Dimas, yang duduk di samping mereka, ikut menyahut dengan semangat. "Iya, Mbak. Dimas juga senang, kok. Akhirnya kita bisa hidup bersama lagi seperti dulu. Aku nggak sabar, rumah baru kita nanti kayak gimana ya?" Mendengar kata-kata Dimas, Dewi merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ia memeluk adiknya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Dim. Kakak juga seneng kok, kita bisa tinggal bareng lagi," ujarnya sambil tersenyum tipis, meskipun air mata masih menggenang di sudut matanya. Bu Yati menatap kedua anaknya dengan rasa haru. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa yakin selama mereka bertiga bersama, mereka akan mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Mereka bertiga berpelukan, mencoba saling menguatkan, sementara pengumuman keberangkatan pesawat mereka mulai terdengar dari pengeras suara. Waktunya untuk pergi, memulai hidup baru yang entah seperti apa. Setelah pesawat mendarat, sesuai ucapan Siska, sudah ada seseorang yang menjemput mereka. Mereka segera mengikuti sopir itu dan bersiap menuju tempat tinggal baru mereka. Setelah perjalanan panjang, mobil yang membawa Dewi, Bu Yati, dan Dimas akhirnya berhenti di sebuah perkampungan kecil di daerah pegunungan di Jawa Barat. Udara dingin menyelimuti mereka, dan pemandangan alam di sepanjang jalan sebelumnya cukup memikat hati Dewi. Namun, saat mobil berhenti di depan sebuah rumah, perasaan itu segera berganti dengan rasa miris. Rumah itu kecil, sederhana, bahkan cenderung kumuh dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya. Dindingnya terlihat kusam, dengan cat yang mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi rerumputan liar. Dewi memandang rumah itu dengan hati yang berat. Ia menoleh ke arah sopir. "Ini benar alamatnya, Pak?" tanyanya dengan nada ragu. Sopir itu mengangguk. "Iya, Neng. Ini alamat yang diberikan ke saya," katanya. "Kuncinya ada di atas pintu." Dewi hanya mengangguk, mencoba menahan rasa kecewanya. "Terima kasih, Pak," ucapnya pelan. Sopir itu tersenyum singkat, kemudian berpamitan. Setelah mobilnya pergi, Dewi berdiri mematung di depan rumah itu, memperhatikan setiap detailnya. Bangunan ini jelas sudah lama tidak dihuni. Ada bekas lumut di beberapa bagian tembok, dan jendela kayunya terlihat lapuk. Hatinya teriris mengingat Siska, yang sebelumnya berjanji akan membantunya, ternyata hanya menyediakan tempat seperti ini. "Ayo, Nduk. Kita menasuk," ajak Bu Yati lembut, mencoba menguatkan hati putrinya. 108. Dewi menoleh ke ibunya dengan tatapan ragu. "Kita nggak apa-apa, Bu, tinggal di sini. Rumahnya seperti ini."
Bu Yati tersenyum menenangkan. Nggak apa-apa, Nduk. Yang penting rumah ini masih layak untuk ditempati. Kita bisa membersihkan dan merapikannya nanti. Yang penting kita punya tempat berteduh. Dimas, yang berdiri di samping Dewi, mencoba memberi semangat. Iya, Mbak. Rumah ini juga punya halaman yang luas. Aku bisa main bola di sini, seru kayaknya. Mendengar itu, Dewi menghela napas panjang dan mencoba tersenyum kecil. Baiklah, yang penting kalian nyaman tinggal di sini, kakak setuju saja. Dewi meraih kunci dari atas pintu seperti yang diberitahu sopir tadi, lalu membuka pintu kayu yang berderit itu. Bagian dalam rumah tak jauh berbeda dengan luarnya, debu tebal menyelimuti semua sudut, dan beberapa perabotan terlihat tua dan reyot. Namun, Bu Yati langsung bergerak mengambil sapu yang berada di sudut ruangan untuk bersih-bersih. Sudah, ayo kita mulai bersih-bersih. Kalau sudah bersih, Ibu yakin rumah ini nyaman kok buat ditempati, ujar Bu Yati dengan suara lembut yang penuh kaya Dewi. Dewi mengangguk. Ia tahu, betapapun beratnya keadaan ini, ia harus kuat. Demi ibunya, adiknya, dan anak yang sedang ia kandung. Sementara udara dingin tetap menyelimuti, Dewi mulai menyingsingkan lengan bajunya, siap untuk mulai bersih-bersih bersama ibu dan adiknya. Di tempat lain, Aryo baru saja selesai bertemu dengan klien penting di luar negeri. Setelah seharian mematikan ponselnya untuk fokus pada pekerjaan, ia akhirnya menyalakannya kembali saat berada di mobil menuju hotel. Namun, begitu layar ponselnya menyala, notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan masuk langsung membanjiri. Lah melihat nama-nama yang menghubunginya, Joni, Pak Danang, dan Mbok Sumi. Hatinya tiba-tiba terasa berat, firasat buruk mulai menyelimuti pikirannya. Tanpa membuang waktu, Aryo segera menelepon Joni. Joni, apa yang terjadi? Kenapa kamu dan yang lain berkali-kali meneleponku? Tanya Aryo, suaranya terdengar tegang. Di ujung telepon, Joni menjawab dengan nada serius. Pak Aryo, saya nggak tahu gimana cara menyampaikannya, tapi, Nona Dewi menghilang. Dia tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Aryo terdiam sejenak, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apa maksudmu menghilang? Bukankah tadi pagi Pak Danang mengantarnya ke kampus? Iya, Pak. Pak Danang memang mengantarnya ke kampus tadi, tapi setelah itu Nona Dewi tidak kembali. Saya sudah mencoba menghubungi, tapi ponselnya tidak aktif. Nona juga tidak memberitahu apapun soal kepergiannya, pada Mbok Sumi, jelas Joni. Aryo merasa darahnya mendidih, campuran antara khawatir dan marah. Kalian sudah memeriksa ke dalam kampus? Sudah tanya teman-temannya? Sudah, Pak. Tapi teman-temannya juga bilang mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan kata teman-temannya Nona Dewi hari ini tidak datang ke kampus, jawab Joni dengan suara penuh penyesalan. Aryo mengepalkan tangan, menekan rasa frustrasinya. Kalau begitu, cari dia sekarang juga. Periksa CCTV, tanya semua orang yang mungkin tahu. Aku ingin tahu keberadaan Dewi secepatnya. 109. Baik, Pak. Saya akan terus mencari, sahut Joni sebelum telepon terputus. Aryo duduk diam di dalam mobil, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja didengarnya. Firasat buruk itu kini berubah menjadi kepanikan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat. Dalam hatinya,
Ia bertekad akan menemukan Dewi, apapun yang terjadi. Aryo berjalan mondar-mandir di dalam kamar hotelnya, rasa khawatir dan frustrasi bercampur aduk di benaknya. Setelah berkali-kali mencoba menghubungi Dewi, hasilnya tetap sama, nomor Dewi tidak aktif. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa, menggenggam ponsel dengan erat. Sialan, kemana perginya Dewi? Jangan-jangan dia mencoba kabur lagi, gumamnya penuh emosi. Dalam hatinya, ia tak bisa menerima kemung Dewi bahwa Dewi sengaja menghilang tanpa memberinya penjelasan. Aryo mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menenangkan diri. Namun, pikirannya terus dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, apa yang membuat Dewi pergi? Apakah dia benar-benar kabur? Atau ada yang memengaruhinya? Sementara itu, di rumah barunya, Dewi bersama Bu Yati dan Dimas akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka. Rumah yang tadinya tampak kumuh dan tidak layak huni kini terlihat lebih bersih dan nyaman. Meski sederhana, suasana di dalam rumah mulai terasa hangat. Akhirnya selesai juga, ucap Dewi sambil menerbahkan tubuhnya di kursi ruang tamu. Napasnya terdengar lega, meskipun kelelahan masih terasa di tubuhnya. Bu Yati, yang duduk tak jauh darinya, memandang putrinya dengan khawatir. Istirahat dulu, Nduk. Kamu kan baru hamil muda, jangan sampai kecapean. Kesehatan kamu sama bayi ini harus dijaga, ujarnya lembut, sambil menatap Dewi penuh kasih. Dewi tersenyum tipis dan mengangguk. Iya, Bu. Dewi cuma pingin istirahat sebentar, balasnya. Lalu merebahkan tubuhnya di sofa panjang. Pinggangnya terasa pegal setelah seharian membersihkan rumah, dan sofa itu memberi sedikit kenyamanan. Dimas yang baru saja selesai membantu merapikan halaman depan masuk ke ruang tamu dengan wajah ceria. Mbak, Ibu, tadi aku lihat di halaman ada pohon mangga. Aku boleh ambil yang matang gak? Mendengar ucapan Dimas, Dewi tertawa kecil meski lelah. Iya, Dim. Kalau mangganya sudah matang, kamu boleh petik, katanya, mencoba memberikan semangat pada adiknya. Bu Yati menepuk bahu Dimas dengan lembut. Ambil seperlunya aja nak. Jangan banyak-banyak. Dewi memejamkan matanya, mencoba menikmati ketenangan singkat ini. Meski hatinya masih dibayangi rasa takut akan kemarahan Aryo, namun ia merasa sedikit tenang karena bersama keluarga tercintanya. Di tempat yang jauh dari Aryo, ia berharap bisa memulai hidup baru, meskipun rasa rindu dan dilema tak sepenuhnya hilang. Setelah semalaman penuh menunggu kabar dari Joni dan yang lainnya tentang keberadaan Dewi, Aryo 110. Tidak mendapatkan informasi yang memuaskan tentang keberadaan Dewi. Ia duduk di kursi hotelnya, memandangi layar ponselnya yang masih sunyi dari panggilan atau pesan baru. Wajahnya tegang, penuh amarah yang ia tahan dengan susah payah. Dasar kurang ajar, gumamnya dingin. Kamu pikir bisa lepas dariku semudah itu? Lihat saja, Dewi. Kalau sampai aku berhasil menemukanmu, aku pastikan kamu akan mendapatkan hukuman yang tidak akan pernah kamu lupakan. Tanpa berpikir panjang lagi, Aryo mengambil keputusan. Ia memesan tiket penerbangan pulang ke Indonesia untuk hari ini juga, meskipun itu berarti meninggalkan pekerjaannya di luar negeri yang belum selesai. Dalam hatinya, pekerjaan tidak lebih penting daripada Dewi. Saat berada di dalam pesawat, pikiran Aryo dipenuhi oleh rasa frustrasi dan marah. Baginya, Dewi tidak hanya mengkhianati kepercayaannya,
tetapi juga membuatnya terlihat lemah. Ia tidak akan membiarkan Dewi begitu saja, apalagi dia sudah terikat kontrak dengannya. Aryo mengepalkan tangan erat, matanya menyala penuh tekad. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa kamu jadikan tempat bersembunyi dariku, Dewi. Aku akan menemukanmu. Dan saat itu tiba, akan aku pastikan kamu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sesampainya di Bandara Indonesia, Aryo melangkah dengan cepat menuju mobil yang sudah menunggu. Wajahnya terlihat tegang. Pikirannya terus dipenuhi bayangan Dewi dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dengan hati penuh kegelisahan, ia memutuskan untuk langsung pergi ke villa tempat Dewi tinggal. Namun, ketika ia baru saja akan membuka pintu mobil, ponselnya berdering. Aryo merogoh saku jaketnya dan melihat nama ibunya tertera di layar. Tanpa pikir panjang, ia segera menjawab panggilan itu. Iya, Bu. Ada apa? Tanyanya, nada suaranya terdengar sedikit cemas. Di seberang sana, suara ibunya terdengar tergesa-gesa. Aryo, nak, kamu di mana? Nenekmu pingsan tadi. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit, kata ibunya dengan nada panik. Aryo tertegun. Apa? Kenapa bisa begitu, Bu? Tenang ya Bu, Aryo baru aja sampai bandara. Sekarang ibu ada di rumah sakit mana? Di rumah sakit Bunda Sehat. Baru saja sampai, jawab ibunya. Tanpa berpikir dua kali, Aryo menutup telepon. Pak, kita ke rumah sakit Bunda Sehat sekarang juga, ujarnya kepada sopir dengan nada mendesak. Mobil pun melaju meninggalkan bandara. Aryo duduk di kursi belakang, berusaha menenangkan dirinya sambil mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada neneknya. Di tengah kepanikannya, Dewi untuk sementara menghilang dari pikirannya. Fokusnya kini hanya satu, neneknya. 111. Sesampainya di rumah sakit tempat neneknya dirawat, Aryo bergegas menuju ruang UGD untuk memastikan kondisi neneknya. Di depan ruang pemeriksaan, ia melihat ibunya yang tampak cemas berdiri sambil menunggu. Aryo segera mendekati ibunya. Ibu, ucap Yoga seraya memeluk ibunya. Bagaimana kondisi nenek, Bu? Tanya Aryo penuh kekhawatiran. Belum tahu, nak. Nenek masih diperiksa dokter, jawab Bu Kartika dengan suara lirih sambil menahan tangis. Memangnya nenek kenapa tiba-tiba pingsan? Tanya Aryo lagi, penasaran. Tadi pagi, nenek masih sehat. Bahkan kami sempat ngobrol setelah sarapan. Tapi siangnya, tiba-tiba ibu menemukan nenekmu pingsan di kamarnya. Ibu panik, langsung membawanya ke rumah sakit ini, dan segera menghubungimu, jelas ibunya, suaranya mulai bergetar karena menahan tangis. Kalau begitu, tenang dulu, Bu. Mudah-mudahan nenek tidak apa-apa, Aryo mencoba menenangkan ibunya. Tak lama kemudian, pintu ruang pemeriksaan terbuka, dan seorang dokter keluar. Aryo dan ibunya segera menghampirinya. Bagaimana, Dok, kondisi nenek saya? Tanya Aryo dengan cemas. Untungnya tidak apa-apa, Pak. Kondisinya sekarang sudah mulai stabil. Beliau sepertinya hanya terlalu banyak pikiran, sehingga tensinya sempat naik, jawab dokter dengan tenang. Aryo dan ibunya mendengarkan dengan saksama. Dokter melanjutkan, saya sarankan agar keluarga tidak membiarkan beliau terlalu stres.
Usahakan menghiburnya dan membuatnya merasa bahagia agar tekanan darahnya tetap stabil. Jika tekanan darahnya naik lagi, saya khawatir bisa berujung pada stroke. Aryo mengangguk penuh pengertian. Terima kasih, dok, ucapnya. Dokter menambahkan, saat ini beliau sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap karena kondisinya mulai membaik. Tekanan darahnya juga sudah turun setelah diberikan obat tadi. Aryo dan ibunya merasa lega mendengar kabar tersebut. Mereka segera mengurus pemindahan nenek ke ruang rawat inap, sambil berdoa agar neneknya segera pulih sepenuhnya.